Berkat ajaran Pantem Bayatan, ia juga berhasil mendirikan sebuah masjid di Bukit Gala. Selain pengetahuan agama, Ki Ageng Pandanaran juga mengajarkan cara bercocok tanam dan cara bergaul dengan baik kepada penduduk sekitarnya. Lantas, bagaimana sepak terjang Ki Ageng Pandanaran dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sekaligus menyebarkan agama Islam ke masyarakat Jawa Tengah? Sebagai kepala pemerintahan, Ki Ageng Pandanaran konon melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh sang ayah. Di sela-sela kesibukannya mengurus tugas-tugas pemerintahan tersebut, ia juga giat mengembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk membina rakyatnya. Kegiatan tersebut diantaranya mengadakan pengajian secara rutin, menyampaikan ceramah-ceramah melalui khotbah Jumat, serta mengembangkan pondok-pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Dengan demikian, ia dianggap telah berhasil menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik dan patuh kepada ajaran-ajaran Islam seperti mendiang ayahnya. Namun, sifat manusia dapat saja berubah setiap saat. Demikian pula Ki Ageng Pandanaran sebagai seorang manusia. Konon katanya, keberhasilan yang telah dicapai membuatnya lupa diri. Sifatnya yang dulu baik, tiba-tiba berubah menjadi congkak, sombong, dan kikir, di mana dirinya senang mengumpulkan harta untuk kemewahan. Kehidupan mewah itu pun membuatnya lalai terhadap tugas-tugasnya, baik sebagai kepala pemerintahan maupun pengembang agama Islam. Ia tidak pernah lagi memberikan pengajian dan ceramah kepada rakyatnya. Demikian pula, ia tidak pernah merawat pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Mengetahui sikap dan perilaku Ki Ageng Pandanaran tersebut, konon katanya Sunan Kalijaga segera memperingatkannya dengan cara menyamar sebagai penjual rumput. Dengan kecerdikannya, sang Sunan menyisipkan nasihat-nasihat kepada sang bupati pada saat menawarkan rumputnya. Namun, hal tersebut tidak lantas membuat Ki Ageng Pandanaran menjadi baik dalam sekejap. Konon katanya, pada awalnya Ki Ageng Pandanaran tidak menggubris, bahkan berperilaku buruk kepada Sunan Kalijaga yang sedang menyamar. Hingga akhirnya, Sunan Kalijaga membuka penyamarannya dan membuat Ki Ageng Pandanaran memohon maaf dan tersadar akan perilaku buruknya selama ini. Setelah kejadian itu pun konon Ki Ageng Pandanaran berguru kepada Sunan Kalijaga. Dengan tekad kuat ingin belajar agama, Ki Ageng Pandanaran akhirnya menyerahkan jabatannya sebagai Bupati Semarang kepada adiknya. Ki Ageng Pandanaran konon menjadi seorang murid yang cerdas dan rajin. Berkat kecerdasannya, ia ditugaskan untuk menyiarkan agama Islam di sekitar daerah tersebut. Ia pun mendirikan sebuah perguruan di Gunung Jabal Khat. Ajaran Ki Ageng Pandanaran yang paling menonjol dikenal dengan istilah Pantem Bayatan, yaitu kerukunan dan kegotong royongan. Setiap orang yang datang untuk memeluk agama Islam harus mengucapkan syahadat tembayat. Berkat ajaran Pantem Bayatan, ia juga berhasil mendirikan sebuah masjid di Bukit Gala. Selain pengetahuan agama, Ki Ageng Pandanaran juga mengajarkan cara bercocok tanam dan cara bergaul dengan baik kepada penduduk sekitarnya. Dan setelah tim konon katanya melakukan eksplorasi ke makam Sunan Kuning dan makam Ki Ageng Pandanaran di Semarang, masih adakah tokoh-tokoh Islam lainnya yang ada di Semarang yang tentunya memiliki sejarah menarik? Saksikan penjelasan selanjutnya hanya di Konon Katanya. Ki Ageng Pandanaran
atau Ki Ageng Pandanarang konon katanya merupakan adipati pertama Semarang hingga tanggal diangkatnya beliau sebagai adipati dijadikan hari jadi kota Semarang. Hingga akhirnya Ki Ageng Pandanaran lantas dianggap sebagai pelopor berdirinya kota Semarang. Kota Semarang waktu itu merupakan salah satu pusat penyiaran agama Islam dan menjadi bagian dari Kerajaan Demak. Dengan adanya penyiaran agama Islam, menarik orang untuk juga berdatangan baik untuk bermukim maupun berdagang di Semarang sehingga wilayah ini menjadi ramai. Meskipun Ki Ageng Pandanaran hidup dalam masa yang sama dengan para wali songo, namun beliau tidak termasuk ke dalamnya. Beliau mendirikan pesantren dan menyiarkan agama Islam di wilayah yang semakin subur tersebut. Di sela-sela kesuburan itu, konon katanya terdapat pohon asam yang jarang atau dalam bahasa Jawa yaitu asem arang yang lantas wilayah itu diberi nama Semarang. Ki Ageng Pandanaran sendiri meninggal pada tahun 1496. Tempat ini banyak dikunjungi oleh peziarah, terutama pada di hari meninggalnya beliau. Di Papamulya ini mampu menjadi lentera dan memberikan jalan terang kepada masyarakat dengan ajaran Islamnya.